Oke, baik kakak-kakak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat semua. Abiun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya pun. Malam olahraga. Jaya. 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 Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak yang sudah berkumpul pada malam hari ini. Tidak terasa kakak-kakak, kita sudah sedikit demi sedikit sudah melewati beberapa modul-modul, dan untuk Kak Haris yang merasa baru gabung, nggak apa-apa Kak, tetap semangat dan jangan lupa Kak tugasnya tetap dikerjakan. Karena Kak Haris baru bergabung, ya nggak apa-apa, tetap semangat. Baik kakak-kakak, sebelum mulai kegiatan tatap maya yang keempat ini kalau tidak salah, ini saya minta Kak Haris untuk memimpin doa, monggo. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ini Muslim semua Pak Anwar di sini. Gimana Kak? Muslim semua ya? Ada yang non. Ada non Muslim Kak? Ada yang non Muslim. Kak Bayu non Muslim. Kak Bayu ya. Ya. Ini baiklah, untuk lebih hikmatnya acara kita pada malam hari ini ya, sejenak kita berdoa. Yang Muslim ikut sejenak, yang non Muslim silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir lil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wan najata minal afahinal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kak Haris atas doanya. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita tetap semangat, tetap diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa melewati tugas-tugas yang akan kita hadapi. Oke, baik kakak-kakak, izinkan saya lakukan share screen dulu. Apakah sudah terlihat kakak-kakak? Sudah 1.3. Oh, sorry. Ini udah kemarin Kak. Satu titik tiga. Oke. Ya. Kakak gimana? Apakah sudah terlihat? 1.1. Ya. Ini kakak-kakak. Oke, kakak-kakak kita mulai. Terima kasih kakak-kakak. Pada malam hari ini kakak-kakak, kita kembali lagi ke modul 1.1 refleksi untuk perubahan para stigma diri guru PJOK tatap maya. Ini tatap maya yang ketiga, kuat
mendapatkan pemahaman kedua. Nah, jadi kakak-kakak, nanti di sini kita akan merefleksikan kembali selalu refleksi dan refleksi. Kembali lagi kita akan melakukan refleksi kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak yang sudah membaca modul, saya rasa di materi ini nanti tidak asing, maksudnya tidak akan sangat sulit. Jadi kakak-kakak, nanti di tatap maya yang sekarang ini, malam ini, kita nanti akan 1 jam ke depan. Jadi waktunya tidak lama, tidak panjang, tidak yang seperti biasanya. Jadi kita waktu 1 jam. Jadi kita berangkat jam 19.10, kurang lebih nanti jam 20:10 kita akan selesaikan kakak-kakak. Jadi kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Oke, lanjut kakak. Nah, ini seperti biasa kesepakatan kita bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, on cam, mematikan handphone, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi ini kesepakatan kita bersama, terkhusus buat Kak Haris yang baru gabung. Jadi ini adalah kesepakatan yang sudah kita buat Kak Haris dari awal. Ini adalah kesepakatan. Jadi ketika tatap maya atau Zoom, ini adalah kesepakatan yang harus kita sepakati. Baik kakak-kakak, mungkin saya rasa ini sudah paham semuanya. Kita lanjut. Oke kakak-kakak, di dalam tatap maya yang sekarang ini, nanti kakak-kakak kembali lagi memiliki tujuannya jelas, memfasilitasi. Kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Jadi kakak-kakak, tadi kalau Kak Haris, saya sebenarnya guru agama, tapi panggil PKG PJOK, nggak apa-apa Kak, malah itu semakin sebuah kehormatan. Jadi guru agama aja bisa mengajar PJOK. Jadi yang guru PJOK, ayo lebih semangat lagi. Bisa memotivasi kakak-kakak yang lain, Kak. Tetap semangat. Jadi kakak-kakak nanti tujuannya ya, kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Dan di capaian akhir pelatihan nanti diharapkan kakak mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, ini kakak yang di garis besar adalah reflektif. Ya, kakak reflektif. Mungkin kakak-kakak sudah mengerti maksudnya reflektif, bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK. Harapannya seperti itu kakak-kakak. Nah, jadi setelah akhir pelatihan ini, kakak-kakak mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi harus bisa lebih baik dari yang sekarang, dari yang sebelum-sebelumnya. Setelah pelatihan ini nanti kakak harus lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Seperti itu kakak-kakak. Oke, selanjutnya. Nah, di capaian pembelajaran modul ini kakak-kakak. Nah, setelah kakak-kakak menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, nah kakak-kakak nanti diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kakak-kakak mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi. Kenapa sih kok kita selalu melakukan refleksi? Kenapa kok refleksi itu penting? Kenapa? Dan hubungannya dengan keberpihakan murid. Nah, hubungannya dengan keberpihakan pada murid, diferensiasi yang kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi pada guru PJOK. Jadi refleksi itu ya penting dan harus dilakukan. Gunanya untuk apa? Ya, yang jelas yang pertama untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan.
Nah, setiap kita selesai melakukan pembelajaran, kita melakukan refleksi bersama anak-anak, kita bisa mengetahui hari ini pembelajaran kita itu seperti apa, nyampe enggak ke siswa, materi yang kita berikan tuh siswa tuh mendapatkan enggak, merasa nyaman atau enggak. Nah, terus apa ya, terasa apa ya, bukan terasa dipuaskan, maksudnya terasa, oh saya ini dapat materinya terasa atau enggak. Makanya kita harus melakukan refleksi. Nah, gunanya refleksi ya itu mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, dengan adanya refleksi kita dapat meningkatkan pembelajaran kita untuk selanjutnya. Oh, ternyata saya kurang begini, ternyata kurang begini. Nah, nanti pembelajaran yang akan datang kita akan melakukan kekurangan yang kurang sekarang, nanti dipenuhi di pertemuan selanjutnya. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke, kakak-kakak. Nah, ini. Mengimplementasikan menulis refleksi. Ini kakak-kakak. Nah, selain penting melakukan refleksi, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Baik kakak-kakak, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, mengulas kembali ya refleksi. Saya ingin review kembali, merekol kembali beberapa hari yang lalu kakak-kakak. Nah, kakak mungkin sudah mengerjakan modul 1, modul 1.1, 1.2, 1.3. Pasti saya rasa kakak-kakak sudah melakukan mengisi tugasnya refleksi per modul, saya rasa sudah. Nah, saya mau merekol kembali menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, model-model refleksi ini ada berapa, Kak? Kira-kira. Boleh open mic yang ingin mengomentari model refleksi. Ya, Kak. Kak Gale, itu loh Pak Gale, itu loh dipanggil. Atau belum melakukan refleksi nih, jangan-jangan. Ini kan kemarin kakak, kita kemarin sudah membahas refleksi, model refleksi yang. Nah, jenis-jenis model refleksi itu apa aja, Kak? Model refleksi itu. Ini RSN boleh open mic. Kak Galih, monggo. Kalau ingin ada 4 apa ya? Enggak, Pak. Apa aja, Kak? Apa aja, aduh. Refleksi praktik. Terus? Apalagi lupa aku, Pak. Tapi kayaknya ada 4 loh. Apa ya, Kak? Oke. Apa ada berapa, Kak? Kakak-kakak pernah melihat segitiga refleksi? Pernah melihat gambar segitiga? Kalau enggak, nih saya dulu. Saya biar kakak-kakak teringat kembali. Oke, Kak Edi, monggo. Ada Kak Edi yang katakan, monggo. Monggo, Kak Edi. Mohon izin Kak ya. Siap. Jadi terkait dengan model-model refleksi yang sudah kita pelajari di awal ya.
Ini salah satunya ada model segitiga refleksi. Yang pertama, yang kedua ada Bill. Refleksi topi. 4C. Model cuaca. 4F atau 4P. Papan cerita reflektif storyboard. Nah, ini semua juga semua ada di refleksi di modul 1.1, Kak. Oke, terima kasih Kak Edi. Oke, beri aplaus dulu. Oke, mantap. Terima kasih Kak Edi. Ya, jadi seperti itu ya kakak-kakak. Seperti yang disebutkan Kak Edi tadi. Nah, model refleksi ada model cuaca, model 4P, model topi, model segitiga refleksi. Nah, jadi kakak-kakak, nah, itu jangan lupa kakak-kakak model refleksi itu. Ya, ingat kembali. Nah, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, jadi model-model seperti itu bisa kakak terapkan nanti ketika belajar. Kak, apakah harus ketika selesai pembelajaran itu apakah harus ditulis model refleksinya? Bisa ditulis. Boleh nggak Kak secara langsung, secara verbal? Itu ya boleh juga. Terserah Kakak. Nah, untuk modelnya Kakak boleh topi, mau boleh pakai segitiga, mau boleh pakai 4P, boleh cuaca. Nah, jadi dengan model seperti itu kita apa ya? Banyak Kak, enggak apa ya? Enggak kurang bahan untuk melakukan refleksi. Jadi misalnya hari ini kita menggunakan segitiga refleksi, minggu depan pakai model topi, dan minggu depannya pakai 4P, minggu depannya pakai cuaca, balik lagi pakai topi, ya dia bolak-balik seperti itu. Nah, jadi menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi harapannya kakak-kakak nanti ini selain kakak-kakak memahami pentingnya refleksi, nah kakak juga harus bisa menggunakan model refleksi biar nanti pembelajaran lebih menarik. Nah, jadi anak tidak merasa, Pak kok setiap hari refleksinya pakai topi terus Pak, apa gak ada yang lain? Nah, nanti kalau seperti itu kan kita padahal ada banyak model refleksi, tapi kita cuma pakai satu, kan lama-lama juga bosan. Jadi seperti itu ya kakak, nanti diharapkannya seperti itu. Jadi kurang lebih yang disampaikan kayak tadi adalah contoh-contoh model refleksi. Jadi harapannya kakak nanti setelah kegiatan BKG ini selesai, kakak mampu mengimplementasikan model-model refleksi tersebut. Sangat apa ya, banyak Kak sulit atau apa ya, susah ini. Sama Kak, saya juga lagi belajar menggunakan model semuanya itu. Saya menerapkannya kadang kan 2-3 model aja. Habis itu tak balik lagi, tak olah lagi. Yang penting kita apa ya, model refleksi kita bisa memahami dan bisa menerapkan. Pelan-pelan Kak, saya juga pelan-pelan kok, sedikit demi sedikit, pasti nanti kakak akan merasakan bisa yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Jadi tujuannya seperti kakak-kakak. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak. Jadi kakak-kakak oke, sebentar Kak, ini ada yang mau masuk. Oke, selamat datang Kak Ferry. Kita lanjut Kak. Jadi kakak-kakak di tatap maya kali ini kita nanti akan menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kakak-kakak nanti akan menganalisis tulisan refleksi kakak-kakak dari modul 1.1 sampai modul 1.3.
Jadi ada 3 modul yang akan kakak analisis tulisan refleksi. Jadi kakak di tatap maya ini kakak menganalisis refleksi kakak masing-masing. Nah, jadi nanti kakak menganalisis. Nah. Oke, lanjut kak ya. Nah, baik kakak. Nah, ini agendanya kak. Agenda kita malam ini. Yang pertama adalah analisis tulisan refleksi. Yang kedua adalah berbagi hasil analisis. Jadi kakak nanti setelah melakukan analisis refleksi, nah kakak berbagi, mempresentasikan atau memaparkan refleksi yang sudah kakak tulis. Nanti kita akan menuliskan di kolom di Jamboard. Jadi kakak mengerjakan di Jamboard. Sebelum lanjut, adakah pertanyaan kakak? Yang ingin tanya, monggo. Kalau yang masih belum ada gambaran, lanjut aja kak. gimana? Oh, berarti ini ya, udah paham ya? Iya kak. Oke, kalau udah paham berarti lanjut. Terima kasih Kak Deska. Oke, kakak. Oh, Kak Aris, ya, monggo Kak Aris. Kak Aris, angkat tangan, boleh, monggo. Ya, sama sedikit nanti membahas tentang modul. Jadi kan selama Siap. Sinyalnya putus-putus nih Pak. Monggo Kak Aris, ini kayaknya sudah. Ya. Ya. Ini kalau ditanya masalah paham apa belum, tentu belum jelas. Ini saya ini pun lagi membaca-baca dan mengamati apa yang disampaikan, dicerna-cerna dulu. Karena nomor 1 emang udah ketinggalan, jadi materinya ini udah apa ini. Jadi kan ya masih mengamati dulu apa yang disampaikan. Itu. Baik, terima kasih Kak Aris. Jadi untuk Kak Aris nanti Kak Aris buka modulnya. Nah, di dalam modul itu kan Kak Aris sudah mengerjakan tugas-tugas refleksi belum Kak? Modul 1.1, 1.2, 1.3. Kalau belum mengerjakan, nah sekarang ini ya nanti dibaca lagi modulnya, dibaca refleksinya, nah nanti bisa dituliskan di sini juga. Nanti. Untuk modul yang kita buka di PMM itu Pak, Kak? Iya Kak, betul. Karena saya ini memang baru waktu itu baru unggah surat izin dan pernyataan Anda itu bleng. Itu Kak. Jadi setelah tanggal 23 itu Kak, itu sudah bisa diakses, modulnya sudah bisa dibuka. Nah modul ini Kak, modul PKG ini harus satu Kak, harus satu. Misalnya modul 1.1 tuh harus checklist, harus terchecklist. Kalau nggak terchecklist belum bisa modul selanjutnya Kak. Nah, jadi nanti Kak Aris buka modulnya, modul di 1.1 itu harus terchecklist Kak. Seperti itu. Ya, mulai besok lah mulai tak buka-buka juga ya. Oke, semangat, makasih Kak. Siap. Nah. Oke, Kakak kita lanjutkan ya. Tetap semangat Kak Aris. Oke. Oke, selanjutnya ada analisis dan refleksi. Kakak kebaca? Atau kurang gede? Oke, Kakak. Jadi nanti kakak di Jamboard mengerjakannya ya, mengerjakan ini. Nah, ini adalah pertanyaan pemantiknya Kak. Maksudnya nanti dengan pertanyaan ini kakak mengerjakannya untuk analisis. Nah, yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Nah, ini
kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Yang kedua, bagaimana perasaan selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Jadi kakak-kakak nanti mengerjakan di kolom Jamboard. Ini ya Kak. Nih. Jadi kakak-kakak nanti mereview kembali tulisan refleksi kakak-kakak dari modul 1.1 hingga 1.3. Nah, ini. Nah, kapan biasanya saya menulis refleksi? Nah, apa saja yang ditulis? Nah, dijelaskan. Selanjutnya, perasaan. Setelah menulis refleksi, perasaannya gimana? Apa yang menjadi lebih baik? Nah, setelah kita melakukan menuliskan refleksi, apa yang kelihatan menjadi lebih baik diri kita itu apa? Nah, dan yang menjadi masih tantangan itu apa? Bagaimana saya menggunakan rubrik? Nah, ini kakak tuliskan, dijelaskan juga. Nah, oke, selanjutnya. Nah, nanti kakak-kakak tuliskan jawaban kakak di sticky note di Jamboard. Nah, nanti buat seperti ini. Nanti buat 3 kotak gini Kak ya. Nah, ada to do, doing, done. Nah, to do ini apa Kak ya? Lupa, saya juga bahasa Inggrisnya juga masih kurang. Nah, done ini mesti selesai. Nah, jadi kakak-kakak nanti buat seperti ini Kak. Nanti buat seperti ini. Tuliskan refleksi kakak. Nah, ada pertanyaan Kak sebelum saya share link Jamboardnya? Dibesarkan dikit Kak Amar, nggak kelihatan. Ini kurang besar? Iya Kak, usia agak mendekati tua ini soalnya. Oh, coba ya. Jadi kemungkinan gini Pak, kalau dimulai hari Senin mungkin elaborasinya bukan kalau enggak nanti saya fotokan, saya share di grup ya. Oh, siap Pak, terima kasih Kak. Oke, nanti saya buat dulu Jamboardnya. Ini kakak kalau bisa moto juga nggak apa-apa. Kalau yang ini bisa difoto Kak, yang tadi. Siap. Lah, bebas loh, pokoknya di budaya gimana? Karena buat poster Pak gitu. Nanti buat poster, posting nanti gitu. Kak Galih? Karis, adakah? Kak, maaf sebelumnya Ya. mau bertanya. Siap. Yang 9 itu tuduh dan tuh gimana ya? Paham. Yang apa Kak? Maksudnya yang tuduh yang ini halaman ya? 9 itu Kak. Ini. Iya, itu agak dibesarkan tuh apa? Nggak kelihatan. Tuduh.
doing, done. Nah, to do itu Bentar apa Kak, ya? tak screenshot. Oke, siap. Tak screenshot dulu Kak. Oke. Itu nggak ada yang bahasa Indonesia loh Kak Anwar ya. Bahasa Inggris Kak, dari sononya. Oh ya udah lanjut Kak. Nanti tak Tudu itu apa ya? belajar Tudu bahasa itu apa Inggris sekarang ya? dulu. Tudu itu Udah lanjut aja Kak. Oh, nanti kita pahami bareng-bareng. To Ya. do lakukan, doing Ya, itu oh. apa berarti? Oke, tudu itu Lakukan sekarang, selesai berarti. lakukan, doing itu Lakukan sekarang. doing sekarang ya. Doing selesai. Nah, jadi Selesai. nanti tahap lakukan tuh kakak tulis seperti apa. Nah, tahap sekarang tuh apa. Nah, selesai itu apa nanti. Menggunakan beberapa pertanyaan yang sudah ada tadi itu. Oke, saya buat link campurnya dulu. Refleksi. Refleksi. 1.1. Oke. Kita buatin. Bagikan. Ini udah difoto ya Kak ya. Oke, saya Sudah Kak, terima kasih Kak. ya. Oke, kakak-kakak. Nanti kakak-kakak nulis refleksi di sini yang tadi itu, dan jangan lupa buat rubrik lagi. Apa tadi? Sketsanya ya. Sketsanya bisa nanti pilih pakai pena, misalnya garis dibagi 3 seperti ini Kak. Nah, terus selanjutnya di kotak teks ini tadi apa, to do. Nah, oke, ini bisa digeser ke tengah, duplikasikan. Ini tadi doing apa going ya. Nah, duplikasikan lagi, done. Ini kalau direvisi Kak ya, kalau misalnya salah. Nah. Oke, kakak boleh kreasi masing-masing. Nah, setelah itu gunakan sticky note. Nah, sticky note ini Kak, sticky note gambar sini. Nah, ada tulisnya sticky note di bawah tanda panah ini Kak. Nah, sticky note. Nah, tulis apa misalnya bla 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 bla, simpan, nanti muncul misalnya refleksi, nah simpan, habis itu taruh. Nah, misalnya di sini. Oke, jadi kakak-kakak nanti misalnya kalau belum kebagian slide-nya boleh nanti nambah slide. Jadi 1 orang 1 slide Kak ya. Jangan lupa membuat seperti ini. Kalau mau diwarnain juga nggak apa-apa, dikasih warna. Oh, tapi nggak bisa warnanya. Oh, cuma warna ini tulisannya. Tuh. Nggak apa-apa kalau mau diwarnain.
Oke. Jadi kakak-kakak nanti mengerjakan satu orang satu slide. Jangan numpuk ya kak. Jangan lupa ditulis namanya. Misalnya namanya di sini Kak Haris misalnya. Oke, saya bagikan dulu kak. Monggo kak, silahkan dikerjakan. 10 menit cukup kak ya? Tanggal 15 menit ya, 15 menit sampai jam 8. Monggo kakak. Ingat kak, jangan masuk ke sawah orang ya. Sudah ada jatahnya masing-masing pokoknya. Ini nomor 1 nih boleh nih yang mau pakai siapa nggak apa-apa kok. Bebas ini yang mau pakai nomor 1 ini. Yang udah saya buat. Nggak usah panjang-panjang kakak-kakak. Refleksi kok.
Oke, Kak Joko udah masuk. Yuk. Kak Wahyu baru nama. Kosong belum. Kakak-kakak kalau yang kesulitan Jambot boleh di anu aja. Link apa di kolom chat enggak apa-apa.
Oke, kakak-kakak. Jadi eh, mana? Presiden. Nah, keenam pertanyaan ini kakak-kakak ditaruh di to do, doing, done ini. Yang menurut kakak-kakak, misalnya to do itu masuk nomor berapa? Nomor 1, 2, 3 misalnya. Ada susah Pak, buat jambatnya. Oh, maksudnya buat jambatnya. Nggak apa-apa kak, belajar. Terus doing tuh misalnya di pertanyaan ini masuk yang keberapa? Tidak harus 1, 2, 3, 4, 6 ini masuk to do, 1, 2, 3, 4, 6 ini masuk doing, 1, 2, 3, 4, 6 ini masuk done. Nggak harus kak, nggak sepanjang-panjang kak. Misalnya bagaimana perasaan selama menulis refleksi? Saya merasa senang, kan itu pendek bisa. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang setiap muncul saya melakukan refleksi, misalnya pikiran saya tuh merasa apa? Penasaran dengan yang saya lakukan tadi seperti apa, hasilnya seperti apa. Itu nggak apa-apa kak. Namanya juga refleksi, mereview kembali apa yang sudah kita lakukan. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik setelah meditasi. Yang menjadi lebih baik, saya menjadi lebih apa menjadi pendidik yang lebih aktif misalnya. Yang masih menantang, hal yang menantang menyatukan pendapat dari beberapa murid terkait misalnya ketika melakukan refleksi kan mesti banyak ini kendala, misalnya siswanya ada yang aktif ada yang pasif. Nah itu menyatukan hal yang seperti itu biar bisa aktif semua, itu kan masih menjadi tantangan seperti itu. Monggo. Kita cek lagi siapa yang sudah mengisi.
Oke, kakak-kakak. Ini udah lewat 5 menit, dari jam 8 selesai. Oke, kita cek dulu. Tulisannya. Oh. Oh, ini Kak Wahyu nih udah mulai ngisi nih. Ini ada 2 nih, ini berarti yang dihapus. Oke. Kak Deska ada nama. Nomor 1 ini nggak ada namanya. Ini nomor 2 nggak ada namanya juga. Kak Deska baru nulis nama. 040 5 ini Kak Wahyu. Kak Wahyu ini udah mau lengkap. Sampai 18. Oh, Kak Deska ada 2 berarti. Wah. Oh, berarti Kak Deska pakai yang ini berarti. Oh. Oke. Ini Kak Andre yang down. Tadi saya lihat yang sudah mulai lengkap Kak Wahyu. Oke, Kak Wahyu boleh open mic berbagi pada teman-temannya, rekan-rekannya lain. Oke, lengkap. Enggak, Kak Wahyu. Ya, ya Kak, tapi belum lengkap, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Kak. Untuk ini udah ada nomor 1, nomor 2. Siap, monggo.
Untuk pertanyaan pertama ini, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Eh, saya mulai menulis refleksi ini dari mengikuti program ini, Pro- dari mengikuti program ini, dari membaca modul-modul di LMS, dari atas apa ya? Ikuti arahan kakak fasilitator juga. Terus yang pertanyaan kedua, apa? Kapan biasanya saya menulis refleksi apa saja yang tulis? Ya mungkin untuk menulis refleksi setelah melakukan pembelajaran atau waktu senggang di rumah, saya bisa menulis apa kegiatan atau kejadian yang saat mengajar tadi siang atau tadi pagi. Saya menulis tentang hmm, kejadian sewaktu pembelajaran itu dilaksanakan. Terus Oke. nomor dua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Perasaan saya senang karena mendapat ilmu dan program baru pada pembelajaran di PKG ini. Yang muncul dalam pikiran saya menerapkan apa yang saya pelajari setiap kali eh, melakukan proses pembelajaran dari ilmu-ilmu yang ada yang didapat dari PKG ini. Terus apalagi tadi? Nomor tiga belum. Nomor empat nggak apa-apa kak ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Saya melakukan rubrik refleksi sesuai dengan materi-materi atau panduan yang ada di LMS. Yang saya gunakan mungkin dari hmm, rubrik framework Gibbs. oke. Terus bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi? Nah, apa ya? Wah, belum itu Kak. Kalau yang Oke, nomor 6 siap. ya, yang nomor 6 tadi apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Mungkin saya menjadi guru PJOK yang reflektif karena apa ya bisa memahami atau merenungkan kejadian-kejadian yang sudah saya lakukan sebelumnya dan yang membantu saya untuk menjadi guru PJOK yang reflektif adalah teman sejawat karena teman sejawat itu bisa digunakan sebagai rekan untuk sharing atau untuk menukar pikiran. Mungkin itu Kak jawaban dari saya yang sudah saya tulis. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Beri aplaus dulu. Terima Oke, kasih Kak. luar biasa Kak Wahyu. Jadi kurang lebih seperti ya kakak-kakak. Ini Kak Wahyu ini sudah menulis refleksi ini dari mengikuti kegiatan PKG setelah mempelajari materi tersebut. Berarti Kak Wahyu ini setelah mempelajari materi. Ini kalau saya ambil garis besar, ini Kak Wahyu kayaknya baru setiap kegiatan belum pernah ngikut setiap kegiatan pembelajaran belum pernah menuliskan refleksi kayaknya. Ini mulai Iya, menulis setelah ada kegiatan ini kan. Nah, jadi oke nggak apa-apa iya, Kak. Belajar kan. Nah, nggak apa-apa. Jadi nanti iya, setelah iya, kegiatan ini ya Kakak harus lebih open, lebih iya, bisa menuliskan refleksi lagi. Nggak apa-apa Kak. Oke, perasaannya senang. iya Oke, Kak. luar Iya. biasa. Mm. Nomor tiga belum, nggak apa-apa. Nah, yang keempat, melakukan rubrik refleksi. Rata-rata menggunakan Gibbs. Gibbs itu kalau tidak salah
ada yang deskripsi, terus analisis itu ya Kak ya, kalau tidak salah itu ya. Kan ada teori punya Gibbs sama Burton. Kalau Burton itu kan ada what, so what, no what. Yang Gibbs itu ada yang 6 atau 7 itu. Berarti Kak Wahyu ini lebih ke menganalisis, lebih ke menalar, lebih buat cerita-cerita. Oke, mantap Kak Wahyu, terima kasih. Terus yang membantu rekan sejawat. Oke, nah tadi kalau dilihat pertanyaan apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, mungkin untuk tambahan untuk Kak Wahyu mungkin bisa memberi kesempatan setiap peserta untuk menilai proses pembelajaran yang sudah dilakukan juga. Jadi kita ya kakak-kakak semuanya, bukan buat Kak Wahyu aja, buat kakak-kakak semuanya yang terutama guru PJOK. Jadi kita memberikan kesempatan pada peserta didik kita untuk menilai pembelajaran yang kita lakukan. Jadi apapun nanti misalnya siswa kita menilai kita seperti ini, ya kita tetap hargai. Nah, dengan cara seperti itu kita menjadi pendidik yang reflektif. Jadi tetap memberikan kesempatan kepada siswa untuk menilai pembelajaran PJOK yang sudah kita lakukan. Dan selanjutnya rekan sejawat yang sangat membantu. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Baik kakak-kakak, ini ada lagi yang udah lengkap. Siapa lagi? Kosong. Ini Kak Deska. Kak Deska refleksi mengajarkan untuk melakukan observasi. Drawingnya dengan refleksi kita bisa bisa menerapkan mana pembelajaran yang membuat pembelajaran yang menarik dan memotivasi murid dan guru. Donnya ini bisa memahami dan menyimpulkan hal yang lebih baik lagi. Oke, kakak-kakak, bagi kakak-kakak yang belum menuliskan refleksi di Jamboard ini, harapannya nanti atau besok kakak-kakak mengisi Kak ya, tetap diisi. Karena saya juga akan melihat dari hasil tulisan kakak dari sini nih. Soalnya terkait kelengkapan tugas yang sudah kakak lakukan. Meskipun kakak sudah mengisi di jurnal refleksi atau di refleksi tiap modul, nah tetap tugas di kita di kolom chat atau di Jamboard ini tetap akan mempengaruhi nilai kakak-kakak. Jadi harapannya kakak-kakak yang belum sempat mengisi selesai, harapannya nanti diisi Kak ya sesenggangnya waktu. Mau nanti atau besok, mau lusa, enggak apa-apa kakak-kakak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita lanjutkan ya. Terima kasih Kak Wahyu yang sudah berbagi refleksinya. Ini sudah lewat kayaknya jam. Kita lanjutkan Kak. Oke, saya share screen dulu kakak. Aduh, udah ada. Mana ini? Semangat Pak Diska, Kak Gale. Oke, Kak Gale juga tetap semangat. Semuanya semangat pokoknya, tetap semangat semuanya. Kejar tayang. Apakah sudah terlihat kakak-kakak? Oke, sudah muncul ya. Jadi di sini sudah, tadi udah, ini sudah dilakukan. Nah, berbagi sudah, tadi sudah berbagi, Kak Wahyu sudah berbagi. Dan selanjutnya, ini akhir tujuannya. Oke, selesai. Cukup kakak. Ternyata dari berbaginya Kak Wahyu tadi menutup kegiatan kita. Nah, terima kasih Kak Wahyu sudah berbagi. Untuk kakak-kakak yang lain, adakah pertanyaan sebelum kita tutup sesi pada malam hari ini? Gimana kakak, ada pertanyaan? Kak Aris angkat tangan, monggo.
Ya nih malam ini Kak, ini saya ini terus terang ini juga Zoom di HP sini karena nggak lagi di luar, ini baru nyampe juga ini di rumah mertua. Jadi masih yang penting saya ikut dulu gimana sih. Nah, Ya, jadi nggak apa-apa ngelihat Kak. pekerjaan ini saya masih bingung. Saya buka HP kerja di mana? Saya baru nyampe rumah juga. Jadi Ya. yang apa yang diminta link apa Zoom apa tadi? Buat ngisi tadi? Di mana Jambot, ini? jambot ya. Jambot Nanti itu. saya share juga di ini di Di grup. grup. Ya. Nah, terus terang saya ini masih bingung Pak. Cuman ya terus terang saya mengikuti aja dulu ini, ngelihat dulu karena ya udah ketinggalan juga. Ya. Nggak apa-apa Kak Aris, tetap semangat. Masih banyak juga kok rekan-rekan yang lain juga ketinggalan, nggak apa-apa. Tetap semangat. Oh ya, makasih banyak Fasil dan kawan-kawan yang ada di sini. Ya. Siap, siap Kak Aris, tetap semangat. Baik, kakak ada yang lain? Cukup ya? Kita udah molor 15 menit ini. Oke, terima kasih kakak-kakak. Tetap semangat. Saya tutup dulu, stop sharingnya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Itulah kekuatan pemahaman tentang refleksi. Jadi intinya kakak-kakak, kita guru PJOK harus bisa melakukan refleksi. Nah, mungkin kakak-kakak yang sudah biasa melakukan refleksi, alhamdulillah. Ya, kembali lagi saya ingatkan yang sudah melakukan ditingkatkan, yang belum pernah melakukan kita belajar melakukan. Nah, melakukan refleksi bisa menggunakan berbagai macam model yang sudah kakak-kakak pelajari di modul. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sebelum tutup, foto dulu kakak-kakak. Yuk, open cam. Kak Edi, biasanya yang foto masih ada Kak Edi? Yuk, on cam kakak-kakak. Bentar kita foto sebelum kita istirahat. Karena besok masih ada kegiatan. Loh, Kak Edi nggak ada ini. Kak Wahyu boleh foto? Nggak apa-apa. Kak Wahyu? Kali aja dulu. Nggak bisa kalau dari laptop, nggak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Yuk, kalau enggak. Dari Kak laptop Galih? nggak bisa Kak. Nggak bisa? Pak Wahid. Oh, Pak Edi. Kak Edi biasanya kan Kak Edi yang mana? Kak Edi mana monitor? Nggak Kak Edi biasanya ini. Apa lo kok Loh, Kak Edi monggo Kak Edi. Yuk, on cam kakak-kakak. Ya Kak, diaktifin semua Kak. Dibuka. Gimana, Komandan? Komando, tetap semangat. Bentar. Ya, semangat dengan banyaknya gempuran tugas. Mana? Ini. Oh ini. Ini. Oh gimana? Gimana Kak Edi? Ayo. Oh gini. Oh. Pada. Oke, 1, 2, 3. Lagi. Ganti gaya. Ganti gaya. Apa? Gak oleh jempol Pak Wahid, gak oleh. Oke, udah Kak Edi? Oke. Sip. Oke, terima kasih Kak Edi yang sudah spesial memoto. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk pertemuan malam ini kita cukupkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum pertemuan ini saya tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari malam ini kita mendapatkan keberkahan sehingga kita bisa menjadi pendidik yang lebih profesional, lebih mendidik anak kita, lebih memerdekakan murid dan lebih berdiferensiasi pada murid.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kakak-kakak. Saya Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan live dulu kakak-kakak. Saya matikan dulu rekamannya biar record kakak-kakak. Kawin nanti. Kawin